Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hirsbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Eh, Pagi ini saya dikirimi oleh seorang sahabat ini link berita dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini yang bicara tentang bahwa kalau orang yang bergaji 15 juta dan itu lebih pintar dan lebih sehat dibandingkan orang yang gajinya 5 juta dan teman ini tadi ngomong ini kelihatannya orang ini kebanyakan makan micin katanya begitu. Ini mungkin dikaitkan dengan kontroversi sebelumnya nyebutin bahwa kalau orang pakai celana jeansnya ukuran 32 sampai 33 itu akan segera cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang nyindir apa karena Pak Budi Gunadi Sadikin ini bosnya Pak Jokowi badannya kecil gitu terus sementara Pak Prabowo kan badan pasti di atas 32 sampai 33 jadi nyindir Pak Presiden. Oke, tapi ini kan omongan di antara netizen saja, tapi saya ajak Anda untuk bicara dengan seorang dokter. Dan ini dokternya ini spesialis kardiologi loh, ini soal jantung yang saya kira cukup kompeten kalau ngomongin soal itu. Dokter Iqbal Mukhtar yang sekarang berdomisili di atau bukan berdomisili, tinggalnya di Qatar. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Saya begitu lihat Anda aman ini ukuran apa ukuran celana Anda saya yakin bukan enggak mungkin di atas 33 ya. Ya. Oke, ini saya serius nanya ya pada Anda itu ya. Soal kita ngomongin dulu yang ini Pak Budi Gunadi Sadikin ini kan selalu menebar kontroversi dan Anda juga membuat sebuah artikel yang sangat kritis tentang itu dan kemudian kemarin kita juga ingat ada Dewan Guru Besar itu ya ratusan guru besar di UI juga mempersoalkan kebijakan-kebijakan Pak Budi Gunadi Sadikin ini, Pak BGS gitu ya. Kelihatannya ini memang beliau banyak sekali soal kontroversinya. Tapi sebelum ngomong itu saya minta Anda komentari dulu sebagai seorang expert dalam urusan jantung gitu ya. Apa hubungannya sih antara ukuran lingkar perut ini dengan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala ini walaupun ini sensitif. Saya kan karena dikirim ini kelihatannya banyak sekali menteri di kabinet termasuk Pak Prabowo yang ukuran celananya di atas 32 33 itu dipastikan gitu ya. Saya saya sih 32 ukuran sobat. Alhamdulillah saya mungkin masih lama gitu. Ya, Ya, jadi sebenarnya memang begini, Bang Hersu. ya. Jadi memang eh, kalau kita berbicara terkait faktor risiko, ya, memang Hmm. obesitas itu merupakan faktor risiko, ya kan? Oke. Jadi semakin tinggi tingkat BMI seseorang, maka memang risikonya itu untuk mengalami gangguan-gangguan, termasuk gangguan penyakit jantung itu memang makin besar, gitu kan? Tetapi melakukan simplifikasi narasi dengan menyebutkan ukuran pinggang aja, ukuran jeans itu tidak relevan kalau menurut saya. Karena ukuran itu hanya merupakan salah satu parameter yang biasa kita digunakan untuk menentukan apakah seseorang itu benar-benar obes atau tidak, ya kan? Dan itu adalah ukuran yang saat ini itu tidak terlalu digunakan di dalam dunia medis untuk menentukan apakah memang ini menjadi metrik bahwa orang ini gemuk atau tidak gitu. Jadi walaupun memang sebenarnya pesan yang ingin disampaikan itu relevan, tetapi narasi dan penyampaiannya itu tidak sensitif. Apalagi itu dibuka di ruang publik kan, di ruang publik itu kan tingkat penerimaan orang kan bermacam-macam gitu kan. Apalagi dia menyebut kalau di atas 32, 33. Nah, pejabat kita ini kan rata-rata ya, maaf aja ya, mungkin 39 ke atas gitu kan, bahkan. Malah timbul kemakmuran gitu ya. Iya, nah itu yang jadi maksud saya sensitivitas dalam mengungkapkan narasi itu memang perlu dijaga ya. Jadi kita tidak asal nyembur gitu lah. Karena itu kan masyarakat kita ini kan masyarakat heterogen ya dengan tingkat persepsi penerimaan yang berbeda gitu. Dan kata-kata yang diungkapkan itu kan terlalu tajam ya, pasti lebih dulu menghadap Allah. Ada beberapa teman saya yang sempat bilang begini, loh dia ini Tuhan kah? Kok ngomong gitu? Jadi bagaimana gitu? Jadi bagaimana tingkat penerimaan masyarakat terhadap setiap narasi yang diungkapkan pejabat itu kan sangat penting dijaga gitu. Jadi Ya, jangan ya. sampai terjadi ya apa yang kita sebut sebagai mispersepsi akibat narasi-narasi yang tidak tepat. Ya, dan kalau nggak salah ini kan juga berkaitan misalnya katakanlah etnis kayak orang-orang Eropa misalnya ya, itu kan bukannya secara fisik mereka lebih lebih gede dari kita dan bisa dan saya menduga pasti juga ukuran pinggangnya mereka pasti lebih besar dari orang-orang Asia dong. Betul, betul. Jadi memang banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk pertimbangan ras, ya, Mm. kemudian tinggi badannya itu Oh bagaimana, ya. ya kan? Kemudian termasuk juga apakah dia laki-laki atau perempuan, itu banyak faktor.
Mm, etnisnya, ya kan? Jadi mm. memang ini adalah simplifikasi kalau menurut saya, dan ini simplifikasi ini terlalu apa ya, terlalu vulgar diungkapkan gitu sehingga Oke, menimbulkan hal-hal yang dapat ya, diterima secara ya. wajar oleh masyarakat. Oke, kita bahas dulu yang pernyataan-pernyataan yang kontroversi yang terbaru yang saya dikirimi tadi yang disebutkan bahwa soal orang-orang yang gajinya 15 juta itu bisa lebih sehat dan lebih cerdas dibandingkan orang yang gajinya 5 juta. Kalau itu gimana cara anunya memahaminya? Nah, ini lagi. Nah, Hmm, makanya itu kan kita bilang bahwa BGSM ini memang sangat gandrung untuk melontarkan hmm, narasi-narasi yang hmm, apa ya, yang vulgar, yang irasional, yang tidak sensitif dan sebagainya, ya kan? hmm, Dan ini terjadi dari hari ke hari, Bang hmm, Herso, ya. hmm, Kemarin itu 2 hari lalu dia ungkapkan terkait celana yang 32, 33 itu. hmm, Nah, hmm, kemarin lagi dia mengungkapkan lagi bahwa orang yang gajinya di bawah 5 juta itu hmm, pasti tidak pintar dan tidak sehat. hmm, hmm, Jadi coba 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 bagaimana seorang menteri kesehatan itu melantunkan narasi seperti ini, ya kan? hmm. Sebenarnya kan kalau dia ingin bilang, dia bisa katakan bahwa memang terdapat hubungan yang erat ya Yes, hmm. antara tingkat pendapatan dengan tingkat kesehatan dan juga tingkat Kecerdasan, kepandaian yang kepandaian. ada. Hmm, Tetapi bagaimana meramu narasi ini di dalam kalimat-kalimat yang lebih mudah diterima oleh masyarakat dan tidak hmm. menimbulkan interpretasi, itu yang paling penting. Oke. Karena kita berhadapan dengan publik yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda gitu. Hmm, hmm. Jadi jangan narasi-narasi ini kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak enak gitu kan. Jadi kan ada sekelompok masyarakat itu yang kemudian merasa sangat terhina ya. Bahwa Ya. pendapatan saya ini di bawah 5 juta berarti saya automatically itu tidak pintar dan tidak sehat gitu lagi. Hmm, 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 hmm. Apalagi upah minimum regional di Indonesia itu kan rata-rata di Ayo, bawah 5 juta. di bawah 5 juta, betul. Hmm, Iya, hmm, rata-rata 3 juta. Jadi ini kan sebenarnya merupakan penghinaan. Jadi kalau kemarin dia menghina orang yang celananya di atas ukuran 34, hari ini yang menghina lagi hmm. orang yang pendapatannya di bawah 5 juta. Ya, 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 sedih. Nah, oke. Tapi ini saya nggak tahu ini bercanda, tapi menarik juga untuk kita bahas yang tadi sahabat yang mengirimi saya ini orang kebanyakan makan micin. Ini maksudnya MSG ya, bumbu masak ya Iya, gitu. iya betul. Apakah itu berpengaruh kepada tingkat kemudian seorang karena kebanyakan itu jadi ngaco ngomongnya begitu? Ada salah satu apa ya, semacam teori yang dikemukakan disebut di berbagai penelitian yang Hmm. disebut sebagai Chinese Syndrome. Chinese Jadi syndrome. Chinese Syndrome Hmm. itu katanya kalau orang Hmm. terlalu banyak makan micin itu ada keterlambatan di dalam proses pemikiran, ada cacat logika gitu. Nah, saya Oh. tidak tahu apakah ini Hmm. yang dimaksud dengan hal Oh, jadi ini tersebut atau serius juga tidak, ya? tetapi Ada penelitiannya ini ya? enggak. Ini cuma sebuah studi yang mengungkapkan terkait itu. Oh, Dia menyebutkan Chinese Syndrome itu, Chinese tapi dia syndrome. belum membuktikan gitu. Oke. Tapi intinya dia ingin mengatakan bahwa orang yang terlalu banyak makan micin itu ada kemungkinan menderita Chinese Syndrome gitu. Oh, oke, oke. Oke, tapi Jadi enggak, ini kan cacat logika di dalam berpikir. iya, iya, oke. Tapi Anda kemarin membuat sebuah tulisan yang cukup serius mengenai waktu itu masih belum ngomongin soal yang gaji 5 di bawah 5 juta ya. Anda masih membahas soal ukuran celana itu dan Anda melihat bahwa Pak BGS ini memang seringkali mengeluarkan narasi-narasi yang seperti itu tadi yang menimbulkan kontroversi dan itu juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya dan Anda membuat analisisnya. Mungkin Anda bisa yang ini kita bisa bahas lebih serius lagi. Kalau dia yang tadi sebenarnya indikasikan 3 hal ya, Bang Sergio. Yang pertama itu adalah ketidakmampuan untuk memahami persoalan itu secara komprehensif, Hmm. gitu kan? Karena memang kan pihak BGS ini kan bukan orang yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan, gitu kan? Hmm. Jadi Hmm. pemahamannya itu dari mouth to mouth, ear to ear, gitu. Jadi petik sana, petik sini, petik sana, petik sini, kemudian dia mengartikulasikannya kembali, gitu, di Hmm. dalam narasinya. Akibatnya dia itu tidak pernah bisa memahami isu itu secara komprehensif gitu. Hmm. Jadi narasi-narasi yang diangkat itu sifatnya parsial, sifatnya baseless, tidak memiliki rasionalitas. Nah, Hmm. itu yang pertama kalau menurut saya. Hmm. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya itu dia tidak memiliki sensitivitas yang baik terhadap Hmm. masyarakat kita. Jadi dia ingin ngomong apa aja gitu dalam Hmm. bahasa yang keluar dari pikirannya sendiri. Hmm. Dia tidak paham bahwa masyarakat kita itu sangat heterogen dengan tingkat sensitivitas yang berbeda gitu kan. Hmm. Itu sangat penting karena bahasa itu adalah harimaumu gitu kan. Hmm. Bahasamu itu adalah harimaumu gitu Mulutmu loh. Jadi adalah kalau salah harimaumu, ya. berbahasa itu bisa Hmm. menimbulkan hal-hal Hmm. yang tidak dapat.
mulutmu itu adalah harimaumu, ya kan? Ya. Ya, Hmm. itu. Jadi menurut saya itu hal-hal yang terkait dengan narasi yang dia ungkapkan gitu, Bang Ya. Yarso. Ya. Oke, nah kalau kebijakan, nah ini masuk yang cukup serius ya, karena Anda juga bersama teman-teman kan mempersoalkan itu soal kolegium dan sebagainya. Bahkan kemarin itu sejumlah ratusan guru besar ya di UI itu kan menyerukan, ada seruan dari Salemba itu ya. Dan kalau nggak salah di Unhas juga ada ya peristiwanya kemarin itu ya. Ya, ya. Jadi ini sudah beruntutan ini, Bang Hmm. Hersu. Jadi kan mulai dari UGM dulu kan, dari UGM Bulak dulu. Sumur itu sudah Ya. dikeluarkan. Hmm. Hmm. Sebelumnya ada beberapa Hmm. organisasi itu yang telah bahkan ada organisasi yang mengirim surat ke Presiden meminta untuk BGS ini diganti gitu kan. Hmm. Hmm. Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa, kemudian ada beberapa organisasi profesi yang berkumpul untuk Hmm. meminta dilakukan revisi. Hmm. Kemudian dari Bulak Sumur UGM, kemudian dari Guru Besar UI, ya kan. Kemarin Hmm. juga dari Unhas itu. Hmm. Jadi memang ada gelombang di masyarakat, terutama masyarakat umum dan akademik yang memperlihatkan bagaimana mereka itu merasa bahwa Menteri Kesehatan BGS sebenarnya kontraproduktif untuk dunia kesehatan di Indonesia gitu. Hmm. Hmm. Jadi mereka mengangkat berbagai isu yang selama ini memang dimainkan oleh BGS, dan yang terakhir itu kan isu yang sangat sangat marak diangkat itu terkait keinginan BGS itu untuk berikan kompetensi kepada dokter umum untuk melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh spesialis. Hmm. Jadi misalnya dia akan membuat aturan yang memungkinkan dokter umum itu yang dilatih beberapa bulan untuk melakukan seksio sesarea. Hmm. Jadi seksio tindakan pembedahan lewat perut untuk Hmm. melahirkan anak. Hmm. Gitu. Hmm. Ya bukan hanya kontroversi tetapi penolakan yang kuat gitu terkait 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 program ini, karena walaupun alasannya itu ingin melakukan distribusi pelayanan kesehatan, tetapi di satu sisi dia itu menurunkan kualitas pelayanan kesehatan gitu. Oh, ya. Jadi bagaimana bisa kita kita menurunkan tingkat kompetensi itu dengan alasan ingin menyehatkan masyarakat. Jadi di sini bahkan kita melihat bahwa dia itu menggadai menggadai kesehatan dan keselamatan pasien dengan program-program tersebut. Dan memang ini merupakan apa ya, rencana dari dia itu untuk memperlebar, katanya ya, Hmm. memperlebar cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk juga yaitu hari yang kita sudah bicarakan, Hersu. Hmm. Hmm. Ya. Jadi bagaimana dia meminta agar dokter umum itu dilatih untuk memasang ring jantung gitu kan Hmm. selama Hmm. beberapa bulan. Jadi nanti Hmm. dokter umum yang ada di daerah itu diberikan kesempatan untuk memasang ring jantung. Padahal ini kan merupakan sebuah kompetensi yang sangat spesifik yang Hmm. seharusnya itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar terlatih di bidang itu. Jadi misalnya ahli jantung, kemudian ahli jantung intervensi, kemudian telah melayani begitu banyak pelayanan seperti itu, baru bisa diberikan kesempatan untuk melakukan hal itu. Pernah juga dia ingin melakukan pelatihan dokter umum untuk memasang klip otak gitu. Jadi klip otak itu kan Oh ya. itu mau dipasang, kemudian dia ingin memberikan dokter umum itu kompetensi. Ya, Hmm. Hmm. kompetensi. Jadi hanya dilatih beberapa bulan aja, kemudian nanti dokter umum bisa kan tindakan pemasangan klip otak. Jadi ini kan merupakan tindakan yang sangat berbahaya, Bang Hirsu, kalau menurut Hmm. saya ya. Hmm. Bagaimana bisa orang yang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kewenangan, diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan yang sangat beresiko gitu. Jadi alih-alih kita akan menyehatkan masyarakat, ini justru akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Sementara sekarang aja angka-angka error di bidang medis itu kan sudah sangat tinggi gitu. Angka Hmm. error di bidang medis itu sangat tinggi, Bang. Baik Ya. error dalam pemberian pengobatan maupun error dalam penata laksana tindakan. Hmm. Nah, ditambah lagi dengan program-program yang tidak irasional, tidak evidence based seperti ini. Hmm. Nah, itu akan membuat kesehatan dan keselamatan pasien itu sangat-sangat terganggu. Ya. Oke, jadi kalau rekomendasi dari para dokter ini ya, dari termasuk para guru besar ini agar segera dicopot ya Pak Budi Gunadi Sadikin ini. Kalau guru besar itu kan ya mungkin bahasanya halus ya, jadi Ya, nggak ya. nggak Hmm. menyatakan dicopot gitu kan, Hmm. karena Hmm. mereka kan orang-orang yang sangat terpelajar gitu kan. Ya, ya. Jadi Hmm. pembahasannya itu agak halus, tetapi intinya mengarah bahwa memang harus ada koreksi total gitu kan terhadap Menteri Kesehatan ini yang memang
sangat kontraproduktif bagi dunia kesehatan kita gitu. Mhm. Bukan hanya saat ini, tetapi memang sejak sebelumnya, sejak awal dia menjadi kesehatan itu begitu banyak turbulensi yang dibuat oleh beliau itu, sehingga memang ini semua menjadi cemas gitu. Jadi coba kita bisa bayangkan Bang Hersu, ini kalau yang sudah teriak ini Pak besar di UI, Mhm. kemudian guru besar di UGM, Mhm. kemudian di Unhas, kemudian di tempat lain, lantas siapa lagi yang kita mau dengar gitu. Ini kalau Pak Prabowo tidak mendengarkan ini jeritan hati dari para guru besar yang tidak memiliki interest ya, Mhm. itu siapa lagi yang mau didengarkan gitu. Ya. Oke, apa dampaknya ini kalau dibiarkan terus berbagai kebijakan dan juga Ya. pernyataan kontroversial ini? Saya kira yang pertama, kalau pernyataan-pernyataan seperti ini terus dibiarkan, itu akan terjadi friksi yang makin luas Mhm. antara bidang profesi dan bidang kementerian ya. Padahal di dalam pembangunan kesehatan itu diperlukan sebuah iklim yang sangat kondusif antara semua stakeholder yang ada. Jadi Mhm. tidak bisa ada organisasi profesi, ada organisasi-organisasi kesehatan, itu yang bertabrakan dengan Kementerian Kesehatan. Mhm. Karena itu kan nanti efeknya tidak baik kan. Mestinya itu Kementerian Kesehatan itu merangkul, melakukan upaya apa ya istilahnya itu harmonisasi dengan semua stakeholder yang ada sehingga pembangunan kesehatan ini itu bisa berlangsung. Mhm. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa ada kesan itu akan diluncurkan program-program yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Dan ini memang kita sudah pertimbangkan ketika Menteri Kesehatan itu kan membentuk kolegium tandingan kan, Bang. Mhm. Mhm. Ya, Jadi ya. kan mungkin Bang Hersu aware ya. Ya. Jadi Menteri ini dia membentuk kolegium tandingan. Mhm. Nah, pada waktu itu kita mengajukan pertanyaan, apa sih sebenarnya Menteri Kesehatan ini ujuk-ujuk Mhm. membuat kolegium tandingan gitu kan? Padahal kolegium yang ada sudah established gitu dan selama ini kita aman-aman aja. Nah, waktu itu kita mempertimbangkan itu memiliki agenda, Mhm. hidden agendanya program-program yang mau dijalankan dan nanti kolegium yang dibentuk ini dijadikan sebagai stempel aja. Jadi Mhm. apa keinginannya itu kolegium ini akan mengapprove. Mhm. Nah, terbukti sekarang kan, sekarang Mhm. dengan adanya misalnya dengan adanya narasi dari Menteri Kesehatan untuk memberikan dokter umum melakukan seksual sesar, Mhm. itu kan nanti harus di-endorse oleh kolegium. Oke. Jadi kolegium yang mengendorse itu adalah kolegium obstetri dan ginekologi. Mhm. Nah, karena sekarang menteri ini memiliki kolegium tandingan, dia bisa menggunakan itu sebagai bantal stempel untuk program-programnya. Mhm. Dan itu nanti akan berlanjut kepada spesialisasi yang lain, bukan hanya terbatas pada obstetri. Mhm. Ya, ya, ya. Dan ini Kira-kira begitu, ya Bang. banyak So, yang saya mendengar juga ini soal dugaan-dugaan soal pengadaan alat kesehatan dan sebagainya yang kemudian juga banyak ditentang oleh para dokter. Ini termasuk juga kemarin soal pemindahan dokter Pimprim dari rumah sakit RSCM dan sebagainya itu. ya. Kita juga melihat bahwa memang BGS ini lebih tools oriented. Jadi Oh, tools penyelesaiannya itu oriented. selalu menggunakan Hmm. pendekatan alat gitu. Tools Hmm. oriented. Padahal tidak semua itu harus penggunaan alat ya. Hmm. Jadi misalnya kita berikan contoh secara sederhana ya kan. Dia Hmm. menyebutkan bahwa penyakit jantung di Indonesia itu sangat banyak dan Hmm. karena itu dia kemudian ingin mengadakan laboratorium kateterisasi jantung gitu kan Hmm. untuk bagi orang yang tersumbat jantungnya. Nah, kemudian dengan menggunakan alasan ini, ia kemudian meminta pinjaman di Bank Dunia itu hampir sekitar 70 triliun. Hmm. Jadi 70 triliun itu dia minta di World Bank itu untuk Hmm. pengadaan alat-alat kateterisasi jantung ini. Hmm. Jadi diharapkan untuk mengadakan itu mungkin sekitar 400-an kateterisasi jantung. Hmm. Padahal persoalan penyakit jantung itu harus diselesaikan di hulunya, bukan di hilirnya. Hmm. Apa yang dilakukan sekarang itu pengadaan alat itu adalah penyelesaian di bidang hilir gitu kan. Ya, ya. Padahal persoalannya itu sebenarnya di hulu, Bang Hersu. Hmm. Itu kan penyakit jantung itu merupakan penyakit akibat kombinasi dari faktor risiko yang ada ya. Jadi Hmm. misalnya hipertensi, kemudian kegemukan ya kan, kemudian kolesterol, kemudian stres dan sebagainya. Hmm. Nah, ini sebenarnya semuanya bisa diselesaikan atau ditata pada tingkat pelayanan primer di puskesmas.
Jadi Hmm. kalau puskesmas kita perkuat dengan program prevensi dan promotif, ini tidak akan berkembang gitu. Ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi tidak ada penguatan pelayanan primer, sementara yang ingin ditata laksana itu di bagian ujungnya, di bagian hilirnya gitu kan. Hmm. Padahal penggunaan alat kateterisasi jantung itu hanya dibutuhkan pada sekitar 10% kasus saja. Hmm. Jadi bukan semua. Jadi bagaimana kita menata laksana penyakit jantung itu ya kita menata laksana hipertensinya di puskesmas. Hmm. Bagaimana kita meminta orang untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi garam, tidak mengkonsumsi banyak gula. Ini sebenarnya pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi kok yang disasar itu di bagian ujungnya gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Nah, salah satu dugaan itu karena di ujungnya itu terkait kalau di hilir sini kan itu kan primer gitu, jadi nggak terlalu menarik gitu bagi Hmm. bagi orang-orang tertentu. Ya. Nggak ada cuannya lah di situ ya, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu bang. Yes. Ada cuannya, gitu kan? Nah, jadi itu. Nah ini aja bang. Nah Ya. terkait TBC ini lagi satu isu. Oh ya, iya soal itu Selama yang ini Bill Gates kemarin ya, Kemenkes misalnya. itu tidak Hmm. pernah ribut-ribut terkait Hmm. Ya. lihat sini ya. Ya. Hmm. Selama ini itu kita ribut gitu kan, teriakan. Hmm. Indonesia ini urutan kedua TBC gitu kan. Nggak ada penata laksanaan khusus gitu. Hmm. Jadi nggak ada yang ribut-ribut, nggak ada tindakan-tindakan khusus untuk TBC ini. Itu sejak sejak dia pertama kali menjadi Menteri Kesehatan sampai beberapa bulan yang lalu nggak ada tuh yang disentuh terkait TBC gitu Pak. Ya. Nah, ini kemudian baru tiba-tiba muncul ketika Bill Gates datang gitu kan. Hmm. Kemudian Bill Gates datang, barulah dia kemudian memunculkan narasi, oh kita ini negara kedua terbesar di dunia penderita penyakit tuberkulosis. Oh kita harus melakukan ini. Loh, selama ini kemana aja gitu? Hmm. Kita udah teriak ini sejak lama gitu kan. Nah, nanti Bill Gates datang, baru kemudian dia mulai ujuk-ujuk di bidang sana. Nah, ini kan menimbulkan spekulasi. Jadi, Hmm. apa nih sebenarnya maunya nih? Gitu. Hmm. 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 Ya, 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 ya. Ini jadi dicurigai ada semacam moral hazard lah di balik berbagai kebijakan dia itu. Kira-kira begitu ya? Ya, kira-kira begitu. Karena memang ini ditunjukkan dari gesture dan narasi beliau. Mungkin Bang Hersu tahu ya bahwa sekarang itu eh, ukuran produktivitas dari rumah sakit itu ditentukan dari seberapa banyak cuan yang mereka hasilkan. Dari penggunaan alat ya. Jadi kan baru-baru ini Menteri Kesehatan itu memberikan apresiasi. Hmm. Enggak, dia memberikan apresiasi Hmm. kepada rumah sakit vertikal yang Hmm. berhasil meraup laba. Jadi Hmm. bayangkan Hmm. rumah sakit vertikal itu diberikan penilaian bagus Hmm. hanya karena dia untung sekian miliar. Jadi itu diumumkan loh Hmm. di media. Hmm. Rumah sakit ini diberikan penghargaan karena dia berhasil meraup laba sekian puluh miliar. Hmm. Padahal kan sebenarnya rumah sakit vertikal itu bukan unit untuk memperoleh keuntungan, bukan. Hmm. Rumah sakit vertikal itu adalah merupakan wahana untuk pemerataan pelayanan kesehatan dan keadilan pelayanan kesehatan. Ya. Jadi bukan ditujukan untuk penghasilan atau mendapatkan laba gitu. Ya. Nah, dan itu juga sekarang pada dokter juga begitu, Bang Hirsu. Ya. Pada dokter pun begitu. Ukuran produktivitas dokter sekarang itu dinilai dari berapa jumlah pasien yang berhasil dia tangani. Jadi Hmm. itu penekanannya, bukan dari kualitas. Jadi berapa? Jadi semakin banyak pasien yang ditangani, dianggap dokter itu semakin produktif gitu. Nah, Ya. sekarang pertanyaannya, kalau kita diberikan indikator kayak begitu ya kita perbanyak aja jumlah tetap dari kualitas kita berikan. Ya. Ya. Gitu, Ya. Bang Firsu. Ya. Nah, tadi Anda bolak-balik ngomongin rumah sakit vertikal. Rumah sakit vertikal itu maksudnya rumah sakit umum daerah itu ya? Maksudnya ya? Atau gimana? Rumah sakit yang dibawa Kementerian Kesehatan. Jadi Oh, kan rumah rumah sakit sakit. yang dibawa kan rumah sakit itu ada yang rumah sakit daerah, Hmm. ada rumah sakitnya milik Kementerian Kesehatan ya kan seperti Rumah Sakit Cipto ya kan, Hmm. Rumah Sakit Kanker Darmais ya kan, Hmm. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu vertikal miliknya Kementerian Kesehatan. Dan Hmm. itu memang dibangun untuk pemerataan pelayanan keadilan kesehatan. Jadi Hmm. semua orang bisa menikmati.
itu nggak bisa dirubah sebagai unit kapitalisasi. Itu Hmm. nggak bisa dirubah sebagai sebuah unit untuk memperoleh cuan gitu. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, jadi ini saya kira ya ada persoalan yang serius ya kalau tidak segera dibenahi. Kalau Anda tadi menyatakan kalau Presiden tidak mendengar seruan dari para guru besar dari berbagai kampus, bahkan termasuk kampus-kampus top di Indonesia ya, terakhir kemarin UI gitu. Ini dampaknya secara keseluruhan bagi kesehatan rakyat kita seperti apa, Dok? Nah, itu tadi yang pertama akan saya sebutkan tadi akan timbul semacam friksi yang makin melebar. Karena Mhm. di satu sisi para profesional ini itu kan mereka sudah menyuarakan bahwa BGS ini tidak produktif, BGS ini tidak kontributif bagi dunia kesehatan gitu. Dan Mhm. memang harus dilakukan perubahan atau Ya. harus dilakukan pergantian. Nah, Mhm. kalau ini tidak dilakukan itu kan artinya mereka mungkin tidak akan terlibat berpartisipasi di dalam pembangunan kesehatan. Kalaupun mereka terlibat itu sifatnya ya sekedar ikut gitu kan, tidak serius melakukannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat yakin ini kan semua merupakan gagasan dari guru besar. Mhm. Dan guru besar itu kalau di dalam militer itu kan jenderalnya jenderal gitu kan. Mhm. Jadi mereka yang memang sudah berpikir pada taraf-taraf yang tinggi, gitu kan. Jadi ketika mereka mengajukan sebuah gagasan atau usulan itu bukan apa ya, bukan kaleng-kaleng gitu. Mhm. Jadi mereka telah mempertimbangkan, telah melakukan antisipasi, telah menghitung, telah mengestimasi, memforecasting bahwa ini nanti ujungnya begini gitu loh. Mhm. Ini pemikiran ilmiah, ini pemikiran rasional gitu. Mhm. Jadi kalau ini aja itu tidak kita dengarkan, saya mau tanya siapa lagi yang kita mau dengar gitu. Mhm. Mereka ini kan orang ilmiah yang tidak memiliki interest. Mereka itu nggak mau jabatan loh. Jadi mereka itu bukan mengajukan eh, gagasan seperti itu dengan harapan nanti Pak Prabowo, oke belikan saya komisaris gitu kan, atau Mhm. tempatkan saya jadi wakil menteri itu nggak ada begitu. Mereka Mhm. ini adalah orang-orang yang sudah selesai, Mhm. bukan minta jabatan gitu. Nah, kalau orang yang memiliki suara murni dan ikhlas seperti ini tidak kita dengarkan, Ya. saya mau tanya, lantas siapa yang kita mau dengarkan? Gitu. Mhm. Baik, terima kasih Dokter Iqbal Mukhtar dari Qatar. Mudah-mudahan ini kalau soal micin tadi memang sebaiknya jangan terlalu banyak ya makannya ya. Mesti ada regulasinya ya supaya kita nggak jadi telat mikir juga gitu ya. Jangan terlalu banyak, Bang Hirsu. Oh gitu ya. Sama seperti gula Nanti ya nanti cacat ya logika, cacat logika. kemudian nanti itu kan di otak kita banyak neuronsnya ya yang saling berhubungan gitu ya. Ah, Kalau ah, terlalu banyak makan micin nanti terhambat konduktivitasnya. Akhirnya ah. yang keluar itu gagasan-gagasan nggak masuk akal, narasi nggak masuk akal gitu. Oke. Baik, terima kasih, Dok. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih Bang Irsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bang ya. Ya, Assalamualaikum. baik.